أحييكم بتحية الإسلام تحية فيها سلام تحية مباركة وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alihi wa rasulihi nabiyyin wa alihi wa sahbihi wasallam taslima. Adalah maqamul yang muqaddam wa wasal wa masalatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa as-sahabah ajma'in. Tabi'in ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, let's begin our meeting, our studying with reciting Surah Al-Fatihah for all of good willing untuk semua niat kebaikan kita ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli surah ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kembali meneruskan niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada santri yang sudah menyempatkan waktunya. Insyaallah nanti ada yang lain. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama kembali belajar terkait dengan bahasa Inggris. Kenapa kita belajar bahasa Inggris? Why do we study English language? Limada darasna al-lughah al-Inggrisiyah? Kenapa kita belajar bahasa Inggris? Because English is an international language. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Di mana-mana kita akan menemukan bahasa Inggris. Di mana contohnya? Di HP. Games itu bahasa Inggris. Menu itu bahasa Inggris. Settings itu bahasa Inggris. Ya. Jadi di mana-mana kita akan menemukan bahasa Inggris. Bahkan di bandara kita akan menemukan bahasa Inggris. Ya. Di Arab sekalipun kita akan menemukan bahasa Inggris. Dan menunjukkan bahwasannya ya sekarang bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Ya, itu adalah urgensi, kepentingan kita belajar bahasa Inggris. Ya. Oke. Insyaallah ini merupakan pertemuan kedua kita. Ya. Pertama kita sedang membahas terkait dengan cara untuk membuat kalimat. Ya, cara untuk membuat kalimat. Bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris? Ada masih ingat? Kita perlu subjek, perlu to be, dan perlu objek. Oke, kita merujak dulu ya. Insyaallah. Yang merujak kita mengulang ya. Kita mengulang daripada pembelajaran sudah kita pelajari. Oke, kita perlu ini kita merujak dulu ya sebelum kita masuk materi baru. Subjek, sebentar. Kemudian to be,
kemudian objeknya atau kata sifat atau kata benda. Contoh, ya, subjeknya itu ada apa aja Sariha? Kemarin kita belajar. I, saya sebagai pemantau. Kalau menjaga aku juga, tapi kita makan semua. Oke, apa subjeknya? I. Terus apa? Nggak apa salah. Dia nggak bakal marah kok kayaknya saya. Ayo, kemudian we. Nah, kita ambil 3 dulu deh ya. Oke, I apa to be-nya? M. To be itu apa sih? Ada yang tahu apa itu to be? To be itu seperti kata bantu ya. Kata bantu untuk masing-masing subjek. Jadi ada 3 to be yang akan kalian pelajari sebentar ya. I am, ya, I am. Kalau you are. We, you, we dan they nanti menggunakan are ya. Ini adalah cara membuat kalimat yang paling simpel, paling mudah, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kalau berikan kita hidayah dan taufik. Ya. Jadi inti daripada bahasa yang saya sampaikan ketika belajar bahasa Arab adalah praktek. Ya. Oke. Insyaallah. I am. What the meaning of I am? Apa arti daripada I am? Aku adalah, ya, negaranya. Contoh, I am a teacher. Ya, kenapa munculnya? Karena the meaning of teacher. Teacher, I am a teacher. Aku adalah seorang, ya. I am a teacher. Who am I? I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Who am I? Siapa saya? Saya adalah seorang guru. Oke, ini saya. Kemudian saudara, you are. What the meaning of you are? Apa daripada you are? Kamu adalah. Oke. Apa kira-kira kata-kata yang cocok? Kalau di sini ada I am a teacher, maka you are dokter. Good. Yang lain. Kalau saya seorang guru, maka kamu adalah seorang murid. Nantinya bisa jadi dokter, bisa jadi guru juga, bisa jadi pengusaha, ya, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, ya. Apa bahasa Indonesia murid? I am student. Ayo yang lain juga gak apa-apa. Nanti yang dapat nilai mana diri aja ini. Karena inti daripada bahasa itu adalah praktek. Kalau praktek student. Jadi we are, bisa juga dokter. Oke. Ini merupakan cara yang paling simpel untuk membuat kalimat, ya. Insyaallah. Ya, ini kan wajah dulu. Oke. Selanjutnya, coba saya beri kesempatan kepada kalian semua untuk membuat satu kalimat masing-masing. Tapi nggak boleh yang ada di sini.
Kalau Salwa sama Lutfi insya Allah saya bantu. Oke, dari Mbak Naila. Apa? Contoh kata-kata yang bisa Mbak Naila buat. Dari saya adalah, namanya dengan nama ini. Oke, saya tambahin. Saya kasih ini deh. Saya kasih kosakata dulu ya. Kosakata dulu. Oke, biar kalian nggak kesusahan. Ya, aku dulu ya, mana ya? Nih, perhatikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada namanya dentist. What's the meaning of dentist? Dokter gigi. Ada carpenter. What's the meaning of carpenter? My dad is a carpenter. Hah? Dia bisa juga koki, chef, chef, and the meaning of chef, chef koki, carpenter, the meaning of carpenter, carpenter, ada juga a nurse, nurse, the meaning of a nurse, nurse station. Mbak Nadira's mom is a nurse. Yeah. What's the meaning of nurse? Nurse in a hospital. Perawat. Nurse is perawat. Ya betul. Mbak Nadira perawat ya? Bukan. Oh bukan. Kira perawat. Kira, maaf ya. What the meaning of carpenter? Carpenter is carpenter make it. Carpenter job is with a wood. Make a roof, make a cupboard with a wood. Nah, ya tukang kayu. Yang bisa buat meja, bisa buat rak, bisa buat lemari. Itulah carpenter. Apalagi? Ini polis. The meaning of polis gampang banget kok polisnya. Polisi. Polis apa salah? Polisi, masya Allah. Kalau ini army. Tentara. Betul. Dikasih sama Nadira. Ya apa-apa lah, ini mah jawab. Ya. Oke, silakan masing-masing buat satu kalimat. Aslinya biasa lukisan apa begitu? Ya, pelajaran apa? Ya, Mbak Naila dulu. I am a chef. Ya. Apa artinya? Aku adalah seorang kok. Oke. Ada satu lagi. Ini banyak-banyak mufradat. Banyak kata-kata biar mudah kan. What the meaning of sailor? Sailor. Film. Apa? Belajar. Tetot. Kalau itu ini lawyer. Maaf ya kalau misalnya agak-agak mereng-mereng gimana gitu. Sailor. Work on a ship. Ship is on a beach.
Sailor Man. Gentapi. Enggak lah. Kapal. Apa tuh? Pesawat. Oh, kapal kok pesawat. Kerjanya di atas kapal. Pesawat. Kapal. Jawabannya adalah pelaut. Laut. Lanjut ya. Tenangkan dulu. Ya, oke. Tadi I am a chef. Good. Selanjutnya mana Dira? I am a dentist. Oke, Manur. Lawyer, what's the meaning of lawyer? Lawyer. Lawyer is pengacara, bukan Israel. Pengacara. Pengacara. Oke. Salwa. Jadi tulis tahu. I am a student. I am a Ayo. I am a student. Mbak Sally. I am Mbak Lutfia. I am a police. Oke, insyaallah kita akan masuk ke materi. Ya. Insyaallah, masuk sini dekat-dekat aja suruh. Jauh-jauh. Oke, insyaallah. Ya, sama seperti bahasa Arab. So lihat. Ya, kalau di bahasa Arab ada mudhari'. Dan ada madhi. Di bahasa Inggris demikian, ada present tense dan ada past tense. Ya, ada present tense, ada past tense. Ya, kita akan tulis lagi. Ya, seluruh subjek perhatikan. I, you, fokus, perhatikan sini semua. They, we. I, you, they, we. He, she, it. Nah, ini semua subjek ya. Yang Mbak Naila ya. Ini semua subjek. Oke. Tadi I apa tubinya? I am. Nah, you, they, we sama apa tubinya? He, she, it apa tubinya? Ini kalau present tense. What's the meaning of present tense? Present tense in Arabic is mudhari'. Mudhari' yang sedang dikerjakan, yang sedang terjadi, ya, yang sekarang, ya sekarang, maaf bukan sedang dikerjakan, yang sekarang.
Contoh, saya adalah seorang guru, ya. Sekarang saya seorang murid, ya. Dulu saya adalah seorang murid juga, jadi kan itu dulu, ya. Sekarang adalah seorang guru, oke. Nah, kalau dulu maka dia adalah madhi, ya. Dalam bahasa Arab adalah madhi, tapi kalau dalam bahasa Inggris dia adalah past tense, ya. Nah, kalau past tense-nya di sini bisa menggunakan was, I was. Kemudian you, they, we were. Oke, they, she, it was to. Contohnya seperti apa? I was a student. I was a student. Saya, I was a student last year. Saya adalah seorang murid tahun lalu, ya, tahun lalu. Ini adalah yang lampau, yang dulu, yang sudah dilaksanakan yang dulu. Oke, kalau jadi present tense, ini pas. Oke, silakan dicatat ini. Ini penting. Sudah catat? Oh, masya Allah. Kita nangis ya. Ini nggak mengambil ya. Ngapain lagi Ustaz? Oke, kemudian setelah menulis, silakan catat ya 3 kalimat yang menggunakan past tense. Dan terserah, nggak harus dari pengalaman pribadi, ya, nggak harus dari pengalaman pribadi. Oke, soal gitu ya, paham? Ya, silakan ditulis. Bisa saja. Ini. Allahumma sholli wa sallim Thank you.